Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat Kak Luki. Hari ini pasti adik-adik semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak Luki, kakak mau mengingatkan juga apa ya Kak anjuran pemerintah ya? Oh iya, kita tetap harus jaga kebersihan ya. Sering cuci tangan, pakai sabun ya cuci tangannya. Juga kalau pergi keluar terpaksa harus pakai masker ya. Dan juga harus menjaga jarak dengan orang lain supaya apa Kak Luki? Supaya tidak tertular virus. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Kita semua sama-sama berdoa dan berharap kita semua dapat kembali lagi ya bertatap muka sekolah minggu dan bersekolah seperti biasanya. Nah, selamat hari Minggu juga buat adik-adik yang di rumah yang sedang menyaksikan sekolah minggu online kita hari ini ya. Iya. Waduh, ada yang mecahin guci adik-adik. Waduh, siapa yang mecahin guci ya? Bu, lihat nggak siapa yang mecahin guci? Saya hanya lewat, Bu. Oh, saya nggak lihat tuh. Oh gitu ya? Iya. Maaf ya. Nah, Pak, tadi lihat nggak siapa yang mecahin guci? Lihat sih Bu, karena tadi saya melihat sendiri peristiwa itu, sehingga saya bisa jadi saksi. Nah, adik-adik kita sudah menyaksikan tadi peristiwa tadi. Nah, kita jadi tahu untuk menjadi seorang saksi kita harus mengalami dan mengetahui langsung apa yang terjadi. Nah, hari ini kakak akan mengajak adik-adik belajar tentang firman Tuhan berhubungan dengan kata bersaksi. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan lebih dulu adik-adik. Kita pujikan lagunya Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Kalau adik-adik belum bisa, adik-adik bisa belajar ya. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis. Kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku
adik-adik bisa lihat nggak ini siapa? Benar, ini adalah Pak Petrus. Dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus dari 12 orang rasul. Nah, Pak Petrus ini seorang yang murid Yesus yang berani bersaksi tentang kehidupan Tuhan Yesus. Kenapa Pak Petrus mau bersaksi? Pak Petrus mau bersaksi karena dia yang melihat dan mengalami sendiri kehidupan Tuhan Yesus sampai dia mati di kayu salib dan kebangkitannya. Tapi adik-adik, selain dia mengalami sendiri, ada satu hal yang kakak mau katakan. Sebagai seorang saksi, Pak Petrus itu harus memerlukan keberanian. Nah, dari mana keberanian Pak Petrus itu? Nah, mari kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, diteruskan dari 37 sampai 41. Tapi adik-adik tolong dibaca di rumah ya. Kakak akan menceritakan di sini ayatnya. Begini ceritanya. Pada suatu saat hari itu adalah hari raya Pentakosta. Nah, pada saat itu orang-orang Yahudi di seluruh penjuru dunia berkumpul di Yerusalem. Begitu juga dengan para murid Tuhan Yesus. Mereka menunggu janji Tuhan yang akan memberikan Roh Kudus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata di tengah-tengah acara itu terdengar suara angin. Suara angin itu begitu kencangnya sampai deruan angin itu terdengar oleh seluruh orang-orang Yahudi yang berkumpul di sekitar itu. Dan angin itu berhembus mengelilingi seluruh ruangan di tempat mereka berkumpul. Dan kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada lidah-lidah seperti nyala api yang turun bertebaran menghinggapi mereka semua. Dan seketika itu juga mereka penuh dengan Roh Kudus. Rasanya kuasa itu memenuhi hati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, dan keberanian. Tapi ada kuasa yang memberikan murid-murid itu dapat berbahasa lain. Nah, adik-adik, murid-murid itu tetap berbahasa mereka sendiri, tapi orang-orang yang di sekitar mereka mendengarkan menurut bahasa mereka masing-masing. Dan orang-orang di sekitar itu merasa takjub. Apa yang terjadi? Kok bisa seperti ini? Orang-orang itu bertanya-tanya, wah, hebat amat. Mereka bisa menceritakan dan kita mengerti apa yang Tuhan menceritakan, apa yang Tuhan perbuat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib mereka dengar dengan bahasa mereka masing-masing. Tapi ada juga orang yang mencemooh, nggak mungkin, mereka lagi mabuk anggur. Tapi banyak orang yang tertarik. Kemudian Pak Petrus keluar dan berkata, itu karena kuasa Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada kami dan kami menjadi punya keberanian dan menolong kami untuk memberitakan Injil dan menolong kami untuk memberikan kuasa supaya kami dapat berbahasa yang dimengerti oleh semua. Kemudian orang itu juga ada yang tertarik. Dia berkata, apa yang harus kami perbuat supaya kami mendapatkannya? Petrus pun berkata, bertobatlah, tinggalkan perbuatan yang jahat dan percayalah kepada Tuhan, dan maka kamu akan diampuni dosamu dan akan memperoleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, tadi kita bercerita tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi Tuhan yang ada di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu menolong kita untuk memahami Alkitab supaya kita berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, dan juga kita akan tahu apa kehendak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan mempraktekkan cara bersaksi lewat pujian. Ayo Kak Luki, kita mau mempraktekkan dengan lewat pujian. Kira-kira apa bersaksinya kita lewat pujian ya Kak Luki? Kita mau pujikan lagu Ku Suka Menuturkan. Tapi dengan cara bersaksi ini kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Saksinya caranya dengan apa? Menyanyikan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan
sepenuh hati, supaya orang yang mendengarkan nanti mendapatkan berita kasih Tuhan. Oke, adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Dan adik-adik pasti sudah menyanyikan dengan sepenuh hati. Nah, hari ini kita akan ada aktivitas. Kak Luki, aktivitasnya apa hari ini? Ya, hari ini, minggu ini ya, aktivitasnya adalah siapa Yesus bagi adik-adik. Nah, jawabannya nanti direkam di video ya. Terus bisa dikirim ke guru pos masing-masing. Buat adik-adik yang punya sosial media seperti Instagram, bisa diposting juga di Instagramnya, diberi hashtag ya. Hashtagnya adalah berani bersaksi tentang Yesus ya. Oke, sekarang kita mau ayat hafalannya, Kak Feni ya. Ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Iya. Yuk, adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kita telah memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang bersaksi. Nah, semoga apa yang kami ajari hari ini selalu diingat kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih atas hari ini dan berkat-Mu yang Kau berikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sudah selesai sekolah minggu hari ini. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan dan memberkati. Tuhan memberkati. Amin.